Suara Romo belum dibuka. Ya, shalom sore. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Romo. Shalom, Romo. Ya, shalom para devosan Keraiman Ilahi yang terkasih. Akan saya bacakan bacaan Injil pada hari Kamis, Kamis biasa pekan ke-21. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, shalom para devosan Keraiman Ilahi yang terkasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Romo. Baik, ya. Saya akan memulai renungan dengan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi ringan. Kita semua pasti pernah mendengar ya dan belajar tentang ungkapan-ungkapan peribahasa ini. Misalnya, sedia payung sebelum hujan. Lalu ada ungkapan lain, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Kemudian ada peribahasa lain lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau ibu, bapak, saudara-saudari pernah melihat film di gedung 21, di gedung bioskop, di akhir film ada teks di layar berbunyi, periksalah barang-barang Anda sebelum meninggalkan tempat duduk. Para devosan yang terkasih, dalam peribahasa tersebut kalau diteliti, di dalamnya ada ada unsur peringatan ya, atau dalam bahasa Jawa itu kita diwelingkan ya, diwelingke ya, diperingatkan atau diingatkan. Tapi di dalam peribahasa itu tadi juga ada nasihat ya, supaya orang cermat ya kan, supaya orang teliti ya kan, supaya orang menjadi bijak. Maka sekali lagi dalam ungkapan-ungkapan peribahasa yang tadi saya katakan memang ada nilai-nilai kebijaksanaan ya, serta mengandung hikmat dan seterusnya dan sebagainya. Hal yang serupa sebenarnya kalau kita membaca Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51.
Yesus tadi mengatakan kepada para muridnya, berjaga-jagalah. Tentu saya kira Yesus tidak bermaksud untuk ya, menakut-nakuti atau mengancam atau membuat para pendengar atau kita semua menjadi gentar atau gemetar atau bereweli. Ya, saya kira tidak. Memang di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi memang ada semangat eskatologisme, maksudnya dalam bahasa teologi ya. Eskatologisme, eskatos itu mengingatkan para pendengarnya akan hal-hal yang terakhir ya, hal-hal yang akan datang ya, yang memang sering dilupakan ketika ya kita semua tuh asik ya, kita asik dalam dunia ini ya, asik dengan kesibukan kita, asik dengan pekerjaan kita, asik dengan ya dengan aktivitas kita, asik dengan pelayanan kita ya kan. Ya bahkan mungkin kan hal-hal yang terakhir, hal-hal yang akan datang ya dalam bahasa teologi itu eskatologis ya kan, hal-hal yang terakhir yang itu bahkan sering sekali juga dilupakan orang yang tekun berdoa, orang yang rajin ke gereja dan ya mungkin kadang-kadang kita juga ada apa sih, untuk apa sih di hal-hal tersebut dipikirkan terus-menerus kan? Kan itu kan belum ada, seringkali kan ada juga ungkapan hari esok kan belum ada, tidak ada ya hari ini saja. Kan mungkin bisa menjadi juga bahan renungan kita pada hari ini khususnya ya. Karena ya ketika kita asik di dunia ini katanya, ya kita kemudian menjadi alpa, yang menjadi lupa dalam memikirkan dan menata diri dalam mempersiapkan menghadapi zaman parusia ya, zaman akhir ya. Sehingga sebenarnya dalam surat Paulus kita mendengarkan juga ungkapan maranatha ya, tamarana ya, artinya datanglah Tuhan ya. Dan artinya pada zamannya Paulus, sebenarnya pada zaman ya surat-surat Paulus ditulis, sebenarnya Paulus juga mengharapkan kedatangan Tuhan ya, dengan juga menasihati kepada para umat ya kan, seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, para devosan yang dikasihi Tuhan, saya kira kita semua sadar bahwa dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah begitu cepat, situasinya tidak lagi seperti 20, 30 atau 50 tahun yang lalu. Artinya kita sebagai orang beriman, ungkapan dari Yesus dalam Injil Matius bab 24 tadi, berjaga-jaga, itu sungguh-sungguh masih relevan ya. Masih relevan untuk kita simak, kita pahami maknanya secara lebih mendalam dari ke hari ke hari, dan kita renungkan ya kan. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang ibu yang juga tidak terlalu tua begitu ya, dia sepertinya mantan komunitas religius, itu bercerita kepada saya. Jadi pernah ada apa namanya camping rohani di sana, di tempatnya Romo Yohanes di Ngadirso. Itu ada seorang remaja yang berkonsultasi dengan dia. Remaja ini masih belia ya, masih SMP ya. Tapi dia sudah pernah melakukan aborsi sebanyak 6 kali. Dan dia ya masih remaja, tapi dia sudah pernah berhubungan sebagai suami istri dengan sepupunya sejak kelas 6 SD. Ini terjadi sebelum tahun 2000. Menurut saya ini sebuah ya fenomena gunung es ya, artinya apalagi zaman sekarang yang situasinya sudah ya, kalau istilahnya para ilmuwan sosial itu, dunia kita kan sedang berlari, tidak hanya berlari tetapi yang berlari tunggang langgang, yang kadang-kadang juga tidak
arahnya sudah tidak karu-karuan ya kan? Seperti itu. Nah, kita berada di dalamnya ya. Kita sebagai orang tua saya kira ya maaf tidak bermaksud menggurui ibu bapak para devosan bahwa ya kita juga mengalami problem-problem dengan putra-putri kita kan. Soal HP ya, soal hubungan dengan sosialisasi dengan teman-teman dan saja. Lalu apa Romo kira-kira relevansinya dengan kami ya para devosan? Apakah kami kemudian tinggal diam saja? Saya kira tidak. Saya kira para devosan kerahiman ilahi masih mempunyai atau bisa memberikan kontribusi ya dengan doa-doanya yang intens ya, dengan ketekunan dalam doa ya kan, mendoakan banyak orang, mendoakan dunia, mendoakan gereja dan seterusnya. Maka saya kira di sini saya kira relevansi ya komunitas kerahiman ilahi saya kira. Dan saya mengutip dari buku yang saya punya ya judulnya Rasul Kerahiman Ilahi yang dicetak pada tahun 1994 oleh Pastor SWT, Pastor siapa nih? Pastor Celsius iya, saya Pastor sebentar ya. Dicetak oleh Pastor Celsius Oslecki SWD ya. Saya mengutip sebuah doa yang menurut saya relevan dengan ya apa yang tadi saya ungkapkan lewat renungan singkat ya. Doanya adalah sebagai berikut. Allah yang kerahimanmu tak dapat dipahami dan yang belas kasihmu tak terbatas, pandanglah kami dengan mata belas kasihmu dan tambahlah kerahimanmu dalam hati kami, agar kami tak pernah berputus asa dalam kesulitan yang bagaimanapun besarnya. Kesulitan ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas, ya, orang-orang yang juga banyak kekurangan, orang-orang yang kadang juga tidak setia selalu, ya kan? Tapi kalau kita sungguh mengalami kerahiman ilahi Allah yang begitu besar, yang tampak jelas dalam diri Yesus, maka kita tetap akan menjadi orang yang setia ya dalam eling dan waspada. Ini bukan sebuah peringatan yang menakutkan, tetapi seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu bab 16 ayat 15, di sana dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Bisa dibaca lagi dari kitab Wahyu bab 16 ayat 15. Dan saya memberikan sedikit PR untuk para devosan kerahiman ilahi di Parokia Kudus ini, coba nanti dibaca juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul perikopnya berjaga-jaga. Sekali lagi saya ulang, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama bab 5 ayat 1 sampai 11. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya yang mengingatkan kami semua agar tetap waspada dan berjaga-jaga. Romo, kami mohon doa penutup dan berkat untuk kami semua. Terima kasih Romo. Baik.
Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan, terutama bagi kami, komunitas para devosan Kerahiman Ilahi di Paroki Yakobus ini, yang pada siang dan sore hari ini boleh bersama-sama, boleh bersekutu, memuji, memuliakan, dan menghormati kerahiman-Mu yang tiada batasnya. Bapa, Engkau tahu sungguh bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, dan juga seringkali kami tidak setia dengan iman kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, dengan rendah hati kami mohon, mampukanlah kami untuk merasakan, mengalami kerahiman-Mu yang begitu agung, kerahiman-Mu yang begitu mulia, kerahiman-Mu yang tak terbatas yang telah Kau anugerahkan dalam diri Putra-Mu Yesus. Mampukanlah kami untuk sungguh mengalami kerahiman-Mu itu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mampu mewartakan, membagikan kerahiman-Mu itu kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama kepada anggota keluarga kami di mana kami tinggal, kepada anggota lingkungan kami, dan kepada anggota jemaat kami, dan kepada sesama kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa yang Maha Rahim, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga kita sekalian, khususnya para devosan Kerahiman Ilahi di Paroki Yakobus ini, dalam perjalanan untuk sungguh-sungguh mengalami kerahiman Ilahi Bapa di surga, senantiasa diterangi dan dibimbing oleh Allah Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Selamat sore. Shalom.